Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Welcome back to English class. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris. Meet again with me, Ibu Rika. Teman-teman kelas 11. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Teman-teman barangkali sudah tidak asing lagi dengan teks prosedur karena mungkin di bahasa Indonesia juga sudah pernah mempelajarinya. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang isinya tentang serangkaian aksi ataupun tahapan-tahapan yang tentunya ada tujuannya. Nah, di minggu ini kita akan membahas dan membedah dalam bahasa Inggris apa sih yang namanya text procedure. Yang pertama ada kata the purpose. The purpose itu tujuan. Jadi tujuan text procedure itu apa? Yaitu to tell how to make something through a sequence of actions of steps. Jadi tujuannya adalah untuk memberitahukan penonton ataupun pembaca untuk membuat sesuatu melalui serangkaian aksi ataupun tahapan-tahapan. Nah, di dalam bahasa Inggris juga ada yang dinamakan generic structure atau struktur general dalam sebuah teksnya. Nah, di sini kita sudah punya 3. Nah, teman-teman fokus ke kalimat yang digaris merahi atau diberi tanda merah. Nah, yang diberi tanda merah itu namanya adalah aim atau goal. Artinya adalah tujuan teks prosedurnya itu apa gitu ya. Teks prosedur di sini yang ditujukan untuk pembaca itu adalah how to make a cup of coffee. Bagaimana? Ya, kalau ada kata how to berarti bagaimana. Dan ini biasanya menjadi judul pembuka dan sekaligus kata kunci dalam prosedur teks. Jadi kalau how to itu sudah pasti tentang teks prosedur. How to make a cup of coffee, gimana sih caranya bikin secangkir kopi. Jadi sebenarnya itu simple banget, sengaja ibu cari contoh yang simple biar bisa mudah dipahami oleh teman-teman di rumah. Yang kedua, setelah ada dalam generic structure, setelah ada tujuan, biasanya ada materials. Nah, teman-teman bisa bedain nanti ada yang namanya materials. Kalau materials itu lebih ke materi atau alat yang kita gunakan. Nanti ada juga namanya ingredients kalau di dalam masakan. Jadi kalau ingredients itu artinya bahan-bahan makanannya apa. Nah, di sini materials needed yang kita butuhkan adalah you will need a spoon, katanya ya. Kamu akan butuh 1 sendok, oke. 1 sendok, a spoonful of sugar, 1 sendok penuh gula, a cup, tentu saja wadahnya atau cangkirnya, a teaspoon of coffee, 1 sendok teh kopi, and some water, dan air. Nah, setelah ada materials dalam generic structure, the last itu yaitu steps. Jadi kalau udah ada materinya harus ada langkah-langkahnya nih. Nah, langkah-langkahnya apa aja? Nah, first boil some water in the kettle. Jadi pertama-tama didihkan air di kettle air katanya. Then put a teaspoon of coffee into a cup. Kemudian ia masukkan 1 sendok teh kopi ke dalam sebuah cangkir. Add a spoonful of sugar. Tambahkan 1 sendok penuh gula tadi. Fill in the cup with boiling water. Kemudian masukkan air yang tadi sudah kita didihkan. Finally, ya, akhirnya atau yang terakhir, stir the mixture, diaduk, diputar for a few moment untuk sebentar aja, and coffee is ready to be served. Dan kopi sudah siap untuk disajikan. Nah, teman-teman sekalian, pasti ciri-ciri dari text procedure ini selain dari judulnya sudah how to, yaitu adanya materialsnya. Materialsnya kalau kalian lihat di kemasan Indomie misalnya di belakang suka ada materials dengan cara membuatnya. Nah, itu di Indomie itu sudah masuk ke text procedure. Atau teman-teman beli kue misalnya pondan atau apa yang ada kemasan di Indomaret, di balik kemasannya juga ada text procedure-nya dalam bagaimana membuatnya. Sekarang ciri-ciri dari tahapan-tahapan atau yang ada di dalam steps, biasanya ada kata first, second, kemudian third, atau boleh first, then. Nah, first itu apa sih? First itu pertama-tama, then itu kemudian, dan kalau yang terakhir boleh kita katakan finally atau tahap akhir ya, atau the last ya, last ditulisnya ya. Kemudian ciri kalimat
untuk penutup dari text procedure biasanya ada kata it is ready to be served. Jadi ada kata it is ready to be served. Jadi ada kata-kata kalimat itu. Biasanya itu jadi ciri juga sih untuk text procedure. Nah, teman-teman, di minggu ini kita akan bahas ini aja. Nanti akan ada beberapa soal yang dihadirkan sesuai dengan video ini. Teman-teman cukup jawab di kolom classroom saja, lalu dikirimkan lagi ke Bu Rika seperti biasa. Thank you ya teman-teman, thank you for watching, thank you for joining my classroom. Tetap sehat, tetap belajar di rumah, dan tentu saja semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Thank you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.